Semuanya di era digital ini semua lebih serba cepat. Kecuali hubungan suami dan istri di rumah. Digitalisasi ini semua cepat, tapi kalau yang itu analog, kalau perlu konvensional dan tradisional. Jangan digital juga, bahaya. Dengan semangat seperti biasa, 3G. Tapi G yang pertama, we need to go fast. Gercep, I call it. Second G is geber. And finally, gaspol. Garap semua potensi online. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Lihat Jam Gadang sebagai ikon wisata. Mari saling sinergi dan kolaborasi. Bersama PT Inti wujudkan Smart City di Indonesia. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, sejenak hari ini juga kita akan menyambut kehadiran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Apresiasi tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Tentunya sehari ini kita akan melakukan sebuah konferensi, tentunya kita akan berdiskusi, kemudian kita akan terus bersama-sama mencari solusi dalam rangka menciptakan International Smart City. Hari ini ada sosok juga yang istimewa hari ini bersama-sama karena beliau juga dengan kesibukannya begitu padat, tetap meringankan langkah, meluangkan waktu hadir bersama-sama dalam rangkaian konferensi dan menyapa seluruh tamu undangan yang ikut hadir di acara kita hari ini. Siapakah beliau, Mas Ayu? Okay, next we would like to invite our Minister of Communication and Information Technology, His Excellency Mr. Budi Ari Setiadi. With a warm of applause, please welcome Mr. Budi Ari Setiadi to deliver the keynote speech. Mr. Budi Ari, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta salam sehat untuk kita semua. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau Internet of Things, IoT, dan cloud computing semakin mempengaruhi landscape kehidupan kita semua. Kehadiran teknologi yang memungkinkan otomatisasi pekerjaan, pengolahan data yang lebih cepat, dan konektivitas kecepatan tinggi tentu harus kita manfaatkan untuk kehidupan yang lebih baik. Dan salah satunya dengan pengembangan dan pembangunan serta perwujudan Smart City. Semuanya di era digital ini semua lebih serba cepat. Kecuali hubungan suami dan istri di rumah. Digitalisasi ini semua cepat, tapi kalau yang itu analog, kalau perlu konvensional dan tradisional. Jangan digital juga, bahaya. Pak Sandi. Jadi tren pengembangan Smart City sudah berlangsung secara signifikan. Institute of Management Development di tahun 2023 mencatat sejauh ini di seluruh dunia sudah terdapat 141 kota yang mulai mengembangkan Smart City-nya, di mana pengembangan tersebut menghadirkan 6 aspek Smart City yang meliputi Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Environment, dan Smart Living. Sehingga diharapkan melalui pengembangan Smart City, melalui 6 pilar tersebut, diharapkan kita bersama-sama dapat menikmati kota yang tidak hanya mendukung kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, namun juga inklusif, ramah lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup kita. Saya yakin kita semua ingin agar anak cucu kita dapat hidup nyaman, menikmati kota yang memberikan pelayanan publik prima, dengan udara dan lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat. Bapak Ibu hadirin sekalian,
Kehadiran Smart City tentu diharapkan dapat merespon kehidupan kota yang semakin kompleks. Apalagi semakin lama, arus urbanisasi terus meningkat dan tidak dapat dihindari. 7 dari 10 orang diprediksi akan tinggal di perkotaan per tahun 2050. Ini menurut World Bank di tahun 2023. Selain itu, perubahan iklim akibat penggunaan energi konvensional yang berlebih juga meningkatkan gas rumah kaca dan rata-rata suhu dunia meningkat sebesar 1,5 derajat Celcius. Untuk itu, integrasi teknologi diperlukan guna mengembangkan Smart City yang terbuka, inklusif, dan berkelanjutan demi meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat. Kementerian Kominfo sendiri terus berupaya untuk memfasilitasi pengembangan Smart City di berbagai kota di Indonesia sejak tahun 2017. Hingga tahun ini secara gradual kami telah melakukan pendampingan penyusunan master plan Smart City kepada berbagai kota dan kabupaten. Program ini bahkan telah memberikan dampak kepada lebih dari 183 juta penduduk di 241 kota dan kabupaten. Sebagai bagian dari upaya yang telah berlangsung, kami saat ini terus berkonsentrasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan perancangan peraturan Menteri Kota Cerdas. Selain itu, untuk meningkatkan potensi investasi Smart City di kota atau kabupaten terpilih, kami memfasilitasi kerjasama pemerintah kabupaten atau kota dengan perwakilan beberapa negara sahabat, antara lain Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab melalui program Smart City Business Matchmaking. Selanjutnya, di tingkat nasional kami terus mendukung kerjasama di isu Smart Cities di tingkat regional melalui ASEAN Smart City Network atau ASCN sejak tahun 2018. ASCN merupakan platform untuk fasilitasi kerjasama pengembangan Smart City bagi 29 kota di negara-negara anggota ASEAN yang terpilih. Di Indonesia, 3 kota terpilih untuk menjadi pilot project dari ASCN, yaitu Banyuwangi, Jakarta, dan Makassar. Dengan total 11 proyek Smart City yang dikembangkan. Sebagai contoh, di Banyuwangi telah dikembangkan program pertumbuhan industri yang membekali generasi muda di Banyuwangi dengan modul kurikulum berfokus pada e-commerce dan online trading, di mana pengembangan layanan kesehatan berbasis data juga terus dikembangkan di Makassar untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan secara cepat dan mudah. Bapak, Ibu hadirin sekalian, sesuai dengan Bapak Presiden, IKN atau Ibu Kota Nusantara akan dibangun oleh pemerintah menjadi Smart City yang menghadirkan Smart Living. IKN akan diwujudkan dengan didukung tata kelola dan manajemen yang baik, serta implementasi teknologi yang mumpuni. Untuk mewujudkan visi tersebut dalam pembangunan IKN, Kementerian Kominfo memfasilitasi realisasi perwujudannya, antara lain melalui 1. Pembangunan konektivitas fiber optik palaparing terintegrasi, yang kedua orientasi infrastruktur jaringan telekomunikasi 5G and beyond, 3. Pembangunan pusat data nasional, serta penyusunan blueprint pengembangan Smart City di 6 kabupaten di kawasan IKN. Melalui upaya tersebut, Kementerian Kominfo mendukung kehadiran IKN yang mendorong pelaksanaan IKN dengan prinsip-prinsip dasar yang nyaman, kota yang nyaman, ramah, dan efisien. Selanjutnya mengenai industri dalam negeri, kita mendukung terus upaya yang dilakukan oleh PT Inti dan seluruh industri dalam negeri untuk terus berkontribusi dalam pembangunan kemajuan Smart City. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Michael Bloomberg, mantan wali kota New York, masa depan kota kita terletak pada kemampuannya memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan kompleksitas isu perkotaan dan menghadirkan komunitas yang berkelanjutan dan layak ditinggali. Melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mari bersama-sama kita dorong pengembangan Smart City sebagai bagian dari Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.
kedua, beliau juga hadir meringankan langkah, meluangkan waktu menyapa seluruh peserta konferensi. Siapakah beliau? Mas Ayu silakan. Pastinya dalam membuat sebuah smart city, selain dari sisi komunikasi, kita juga memerlukan bagaimana dalam meningkatkan pariwisata. And now we would like to invite to the stage our beloved Minister of Tourism and Creativity Economy, His Excellency Mr. Sandiaga Salahuddin Uno, to deliver a keynote speech. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to our Minister of Tourism and Creative Economy, His Excellency Mr. Sandiaga Salahuddin Uno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan salam inti penuh semangat. Thank you so much. I'm so delighted to be invited to this very prestigious event on the theme of Indonesia Design, Creating a Connected and Smart Future. Bersilaturahim ke PT Inti, membahas teknologi yang sedang berkembang. Mari bersama kita sambut Smart City. Bersama Pak Bima, masa depan Indonesia lebih gemilang. Thank you very much. Ladies and gentlemen, distinguished guests, I would like to speak about some of this connected and smart future. Before my current job at the Tourism Minister and Creative Economy, I was like many of you guys, elected as local leaders. I served for almost a year in Jakarta, and during my time we empower the Jakarta Smart City program to make sure that the public service will be done in a much better and improved manner. So learning from my job at Jakarta government, I took the assignment in the creative economy, which oversees digital economy. And these are the metrics that digital economy and tourism have performed very well post-COVID. We have been able to attract more than $4 billion of tourism revenues. The number of foreign tourist arrival have skyrocketed, and this year will increase to about 10 million. The ranking of the Indonesian tourism have now surpassed Malaysia, Thailand, Vietnam, and the Philippines, with our ranking jump 12 points. With the GDP contributions nearing 4%, domestic tourist movement have been more than double to around 700 million, and jobs that have been created is now nearing 23 million. But we are here at PT Inti. Saya mau tanya audience di sini. Kalau kita ingat PT Inti itu kira-kira yang seumur saya tuh ingatnya apa ya? Hah? Telepon yang pakai koin ya? Warnanya apa, ingat nggak? Biru. Kalau yang di rumah teleponnya warnanya apa? Abu-abu ya? Ada nggak gambarnya di sini ya? Kalau tim IT-nya hebat bisa ditunjukin nih. Tapi saya ingin melihat bahwa di balik angka-angka ini, sama seperti PT Inti, these are not just numbers, but there are people behind numbers. Kenapa PT Inti bisa eksis sampai sekarang? Saya membayangkannya Inti ini bagian daripada ekonomi yang justru bisa eksis karena kekuatan manusia SDM PT Inti yang terus mendorong semangat untuk terus bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Jadi Pak Edi ini kayaknya tuh mirip IBM. IBM kan bagian daripada yesteryears, tapi mereka sanggup bertransformasi.
sekarang menjadi perusahaan yang paling diperhitungkan dari segi cloud. Sama seperti Microsoft. Dulu dikenal dengan Microsoft Office dan lain sebagainya. Sekarang dikenal sebagai perusahaan yang mengedepankan artificial intelligence. Nah, PT Inti, tadi waktu saya tanya, orang mikirnya telepon koin. Ada yang mikir telepon rumah, Pak Niel, ini ketahuan umurnya berapa. Tapi ternyata sekarang PT Inti dari revenue generator paling tinggi apa Pak Edi? Smart card. Jadi transformasinya ini luar biasa. Dan sama seperti digital ekonomi di Indonesia, ini didorong oleh manusianya. Bayangkan saja 280 juta. Lebih banyak mobile devices, ada 350 juta lebih. Ada 2 decacorn, ada 13 unicorn, dan hampir 100 unicorn. Ada $5,2 billion of digital investments, the most in Southeast Asia. Ada Kris, penggunanya sekarang 35 million users, is even close to 10 times the size of Singapore. Ada $130 billion worth of digital economy in 2025. The question is, are we ready? Are we ready to embrace with the strength of our human capital? Nah, oleh karena itu, saya ingin mendorong dari belakang digital economy dan angka-angka pariwisata adalah smart city for tourism. Nah, di sini smart city for tourism is the future of traveler. Jadi ini banyak sekali, semua orang akan bergerak, berjalan dengan gadgets yang ada di tangan. Mulai dari, dulu bilangnya Internet of Things. Tadi Pak Menkominfo bilang Internet of Things. Tapi anak-anak saya udah bilang, Dad, it's not Internet of Things, but Internet of everything. Everything is connected through the net. Kita bicara 5G, kita bicara artificial intelligence, kita bicara big data, kita bicara blockchain, machine learning, kita bicara juga terhadap apa yang disebut sebagai the future of regenerative type of tourism. Bahwa pariwisata ini bukan hanya kita menikmati leisure, tapi how do we regenerate? Because the issue is going to be very wide, including climate change. So, where are we going now? First, attraction. This attraction, dari Dumai mungkin tahu ya Pak Wali ya. Apa namanya ini Pak, yang paling kiri ini? Yang sekarang banyak sekali dicintai di Indonesia, padahal mereka belum pernah ke Riau. Di Kuansing, betul sekali. Nama acaranya Pacu Jalur, yang nonton lebih dari 1,5 miliar di internet. Ini adalah inovasi. Dulu hanya mendayung, kayak dragon boat gitu. Tapi sekarang mereka taruh di depannya itu atraksi. Anak-anak yang memberikan semangat dengan melakukan tarian-tarian lokal dan memberikan semangat sehingga atraksi ini mendapatkan perhatian begitu besar dari warga plus 62 netizen. Yang kedua, accessibility. When we talk about smart tourism destinations, infrastructures. Bagaimana kita bisa menciptakan infrastruktur yang terintegrasi. Nah, kali ini Indonesia setelah ASEAN kemarin masuk ke dalam satu era yang disebut sebagai interconnected accessibility. Karena kereta cepat sudah mulai akan beroperasi 1 Oktober insya Allah di launching. LRT masih banyak penyempurnaannya tapi sudah mulai beroperasi. MRT sudah beroperasi. And this is a whole change of mindsets and culture. Berikutnya amenity. Ini kita nggak kalah. Hotel-hotel terbaik di Indonesia sudah jauh lebih bagus dari hotel-hotel di Eropa. Our hotels are at the cusp of world-class standard. And creativity. Orang-orang Indonesia itu kreativitasnya sangat luar biasa. What else on smart tourism destinations? Digitalizations. Everything is going to be digitalized.
culture heritage. Everybody wants to go to destinations, they want to experience the culture. Kalau datang ke Bogor itu bukan hanya kita cari kebun raya, tapi kita pengen makan makanan khas Bogor seperti asinan Bogor, dan di situ ada tempatnya untuk kuliner. Pak Wali sudah menyediakannya, dan banyak sekali event-event setiap tahun yang berputar terus. So cultural heritage is one. Sustainability. Sekarang anak-anak muda nggak mau hanya berwisata, but they want to contribute to the carbon footprint offsetting, or they engage in environmental sustainability tourism activities. Nanam pohon, restoring coral reefs, mangroves, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir saya titip smart tourism destination itu safety, guys. You know what happened last weekend? There's a wedding organizers wanting to create a nice pre-wed pictures in the mountain of Bromo Tengger, which is one of the 10 sub-priority tourism destinations. They want to recreate good content. What do? They bring flair for this extra good quality content. But what happened? There's accident, and up until now, Bromo Tengger is having raging fire. This is safety issues that we need to tackle. And we have the certifications called Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability. Is already standardized. So we are going to create more certifications for the entire ecosystem. So accidents such as a horrific accidents in Bromo Tengger will not happen again in the future. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya saya ingin menutup dengan semangat seperti biasa, 3G. Dan ini tidak ada hubungannya dengan urusan kontestasi demokrasi. Tapi G yang pertama, we need to go fast. Gercep, I call it. And inovasi, adaptasi, dan kolaborasi itu yang selalu memberikan landasan kepada kita. Tapi inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, we call it innovations, adaptations, and collaborations, needs to be part of our offering. And we need to move fast, gercep. Because time is of essence. We cannot delay these transformations. Second G is geber, gerak bersama. Why is the scooter's color yellow? It should be, there's blue because of Pak Bima Arya, yes. It should be green, you know, because the future of our nation is green. Obviously, no relations with the color of my new party. But this is how democratized Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sampai nggak ada warna hijaunya ini. Pelanggaran ini. So, geber, gerak bersama. We need to move together. We don't move only by ourselves. And finally, gaspol. Garap semua potensi online. This is something that... Another yellow, yes. Ini kartu kuning ini. But anyway, this is something that we want to contribute. This political years, a lot of associations with colors of certain factions. But let me assure you that our democratic process is moving into the right direction. It's very, very fun. It's very, very harmonious. We are competing of ideas, and all the three leading candidates are actually contributing to how we could achieve Indonesia as a developed nation by 2045. So for all of you who would be willing to invest with PT Inti, please do so, because we are presenting a lot of opportunities for the future. So thank you very much, and I will close with a pantun. Mohon cakepnya.
Jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Lihat Jam Gadang sebagai ikon wisata. Mari saling sinergi dan kolaborasi. Bersama PT Inti wujudkan Smart City di Indonesia. Oh, lupa saya. Titipan dari Pak Edi ini. Saya titip keberpihakan kepada industri dalam negeri. Bangga buatan Indonesia karena PT Inti juga sudah siap dengan range of services and products. Kami memberikan afirmasi keberpihakan agar PT Inti menjadi kebanggaan negeri. Terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.